المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, hospitakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salam musarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi haqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifa min wajibin wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallibun li khalqi bil itlaqi wa qa'imun wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu qalamun istamar wa jaizun tarkulli kulli mungkinin ka fi'lihi arsala anbiya jawi fatana bisidki wal amana wa jaizun bihaqi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil ismatuhum ka syairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wajibin fakhulli khamsina bihukmi wajibin tafsilu wa isrina lazim kulla mukallafin baqin wa tanimhum adam unuhudu mansali wa sakuka ya yakubu yusufu wa ayubu taja haruna wa musa wal yasan dan Sulaiman taba Ilyasu Yunus Zakaria ya Isa wa alaihim salatu wassalamu wa alihim raqibu wa kaja'atidu maliku wa riwanu taja arba'atu min kutubin tafsiluha Musa bil huda tanjiluha jaburu dauda wa injilu ala furqanu ala khairil mala wa suhuful halili wal kalimi biha alamul hakimil wa kullu ma ata bihi rasuluh timmatun bi ikribakil wajibi mimma kana fi wajibina Muhammadun qad ursila lana rahmatan wa qulina Abu Ahmadullahi liandasi wa ummu aminatu zuri alimatu sadiya mauliduhu min hamina wa batuhu bitaibatan hatama qabla alwahi arba'in wa zawaja sitina wa sab'atun min al-zakar Hasim wa Abdullahi wa Watay Atahu Ibrahim min Amin. Makasih Maria. Khadijah
معروفة لهم جالي وزينب وبعدها عن 9 نسوة وفاة المصطفى رن النبي المصطفى عائشة ميمونة ورملة هند نب كجاج ويريا هجرة النبي وبعد إسراء نور سما ترى النبي ربا كلما بوانحسار وابتران درائقا فجسدكم بتصديق جسكم وبأله وجهه عقيدتم مسالتم ويسار تلك مرجوك من ينتمي وأسأل الكريم إخلاص العمل من جمالي سميتها وميم واجبي إدني بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ما شاء الله. Sampai mana ini? Oh ya, kita ulang sinilah sedikit lah, kalau habisnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ma'rifatun wa hiya ilmu bi bawatinil umuri wa hiya samaratuha wal ifatu
ay imtina'u anis su'ali minal khalqi alamatul yakin wal 'ifatu alamatul yakin wal 'ifatu alamatul yakin wa huwa i'tikadu anna Allah ta'ala qadirun ala kulli syai'in wa razikun kulla hayawanin ma'a i'tikadi anna rizqa la yasilu ilaihi ila bisauqillahi ta'ala ilaihi wa ra'sul yakin at-taqwa ay aslul yakin imtisalul awamirillah imtisalu amrillah wajtinabin nahihi warridha wa ra'sul yakin at-taqwa warrida bitaqdirillahi ta'ala wa huwa sururul qalbi bima qadarahu Allah ta'ala alaihi minal marri wal khului bima qadahu Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kata beliau ma'rifat itu yaitu hiyal ilmu bi bawatinil umuri wa hiya samaratuha. Bermula yang dinamakan ma'rifat itu ialah ilmu. Ilmu itu kalau di dalam ilmu hakikat, belajar di dalam ilmu hakikat lah, atau belajar di dalam ilmu tauhid. Jangan lagi mengartikannya ilmu itu adalah mengetahui, jangan lagi. Karena ilmu itu kalau sudah di dalam ilmu hakikat atau di dalam ma'rifat namanya yakin namanya. Jadi ma'rifat itu hiyal yakin namanya, yaitu yakin. Jadi karena kalau menerjemahkan di dalam ilmu tauhid ataupun di dalam ilmu ma'rifat itu namanya ilmu itu yakin. Karena ngarannya ilmu itu kan pasti mengetahui, ya lah. Bila mengetahui ulun ini mengetahui ini, berarti ulun yakin dengan ini, ya lah. Makanya di dalam ilmu hakikat kada lagi diartikan ilmu itu mengetahui, langsung aja yakin karena bertemu barangnya. Arti ma'rifat itu kenal, ya lah, kenal. Ma'rifat itu bahasa Arabnya kenal, mengetahui. Makanya diketahui ilmu aja. Artinya mengetahui, artinya yakin bila sudah tetamu itu. Yakin namanya. Nah, kalau kita belajar ma'rifat lah seperti itu. Ini termasuk kita lah. Wal ma'rifatun wa hiya al ilmu bi bawatinil umuri wa hiya samaratuha. Namanya ma'rifat itu ialah mengetahui atau yakin bi bawatinil umuri dengan yang tersembunyi-tersembunyi daripada perkara-perkara wa hiya samaratuha yaitu buah daripada syariat, buah daripada tarikat. Buah daripada tarikat, buah daripada syariat. Nah, semalam kan terdahulu di sini dah syariatnya dijelaskan semalam tuh yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan maksud yaitu menurut ulama fuqaha yaitu mempelajari hukum-hukumnya dengan hukum-hukumnya. Kenapa Ustaz? Suara ulun kalau yang kada oh ini baguslah, masalah. Kalau yang di dalam bagus saja, kalau yang di HP yang di dalam piano kada bagus. Lain mic-nya. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jadi ma'rifat itu kata Sidin adalah sesuatu yaitu buah daripada menjalankan syariat. Syariat itu yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud syariat itu adalah menurut rumah fuqaha adalah hukum-hukum. Bayanahullahu ta'ala lana, yang Allah Ta'ala menerangkan baik di Quran dan di hadis. Diterangkan ini haram, ini halal, ini beribadah ini seperti ini, syarat dan rukunnya seperti ini. Itu syariat namanya, syariat. Nah habis itu baru tarikat dirsidin lana. Tarikat itu ialah al-qasdu, al-qasdullahi ta'ala, qasdu ta'ala bil ilmi wal amal, yaitu tujuan ibadah yang hukum syariat tadi kita laksanakan, tetapi tujuannya itu melaksanakannya itu kepada Allah Ta'ala, itu namanya tarikat. Dengan ilmu, ada ilmunya, artinya dan amal, harus yakin dengan amalnya, dengan keyakinan dan amalnya. Jadi namanya syariat itu adalah zawahir kita yang melaksanakan misalnya sembahyang secara zahirnya dengan syaratnya, dengan rukunnya. Itu dengan hukum-hukumnya artinya. Apabila syaratnya kada dipenuhi, rukunnya kada dipenuhi, kada sah sembahyangnya. Lalu namanya tarikat itu ialah jalannya, beramalnya tadi, tujuannya Allah Ta'ala.
Kadada nang lain, kadada untuk makhluk, tetapi tujuannya untuk Allah Ta'ala. Itu namanya tarikat, namanya tarikat, tahu jalannya itu tujuannya kepada Allah Ta'ala. Nah, mengamalkan syariat, mengamalkan tarikat tadi, syariat dengan tarikat jalannya tadi beribadah, zahirnya nampak, tujuannya batinnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang kayak ini nah, melaksanakan ini namanya suluk, namanya berjalan di jalan Allah Ta'ala. Salik namanya. Bukan berarti salik itu harus bahaluat, ya adalah orang berzikir biasa tuh salik juga namanya. Orang sembahyang salik juga di dalam ilmu ma'rifat namanya. Di dalam ilmu dalam beribadah itu ada tingkatannya. Ada tingkatan awam namanya, ada tingkatan mutawassit, ada tingkatan wasil namanya. Nah, tingkatan awam itu cuma memandang zahirnya saja beribadah. Asalkan tunainya beribadah sudah. Yang wajib Allahu Akbar, hendak pulanting kah, yang penting sembahyang zuhur 4 rakaat, hendak ke pasar kah, hendak dipuji orang kan, niatnya kan itu kada apa-apa bagi orang awam. Bagi orang yang awam, bagi orang yang biasa itu kada apa-apanya sembahyang. Imam kalau wasan gini ya, mengguru tuh. Nah, ini bagi orang yang awam. Tapi bagi orang yang salik, karena ibadahnya nih zahirnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum-hukumnya Allah Ta'ala, syaratnya, itu dia batinnya pun dijaganya. Tujuannya bunuh-bujur, al-amalnya tadi bujur-bujur kasdulillahi ta'ala bil ilmi wal amal. Jadi kadang kawa kita itu menuju kepada Allah Ta'ala, bujur-bujur beretikat kepada Allah Ta'ala, kada ada ilmunya juga. Kada ada ilmunya. Ya tadi orang awam kan kada ada ilmu jawahir dikuasai, ilmu batin kada dikuasai. Kada dikuasai, sehingga tujuannya beribadah ini karena tauhidnya kada ada, hendak minta puji manusia, hendak minta lihat manusia. Amun kada minta lihat manusia, rasa bangga beribadah. Itu kita. Kalau kita ini kada ada ilmunya, makanya penting ada ilmunya itu. Nah, di dalam ilmu batin ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan keilmuan seseorang tadi. Orang yang belajar tauhid tentu dia memandang bahwasanya dia beribadah ini kada mampu kecuali ditolong oleh Allah Ta'ala, dimampukan oleh Allah Ta'ala, sehingga dia beribadah itu bujur-bujur di makam ihsan namanya. Anta budaka annaka tarafa illam tarafa innahu yara. Benar-benar dia merasakan, melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ini bersifat ilmu, mengetahui Allah Ta'ala dengan dirinya, dengan hatar di hatinya, sehingga hatar di hatinya, geritik hatinya, niat hatinya kada mau berubah selain daripada Allah Ta'ala ditawajuhkannya. Karena dia mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Jadi kalau dia mengangkat takbir, tahu niatnya ini untuk siapa. Mun aku ini berniat untuk dipuji makhluk, Allah Ta'ala tahu. Padahal aku ini mengangkat takbir ini adalah atas izin Allah Ta'ala. Maka hatinya tuh mutmainah, tenang ya dengan Allah Ta'ala, seolah-olah berhadapan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan anta budaka annaka tara. Berarti sembahyangnya musyahadah dengan Allah Ta'ala, menyaksikan waktu dia mengangkat takbir, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Hadir, seolah-olah hadir, mengetahui, karena sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan dirinya. Baik dia mengangkat takbir separuh, mengangkat dia seluruhnya, diketahui Allah Ta'ala. Waktu hendak mengangkat takbir, waktu ketika mengangkat takbir, diketahui oleh Allah Ta'ala, dan ditakluki oleh kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Sehingga senantiasa dia dalam sembahyang, dalam bergerak dalam sembahyang itu, senantiasa dia ta'aluk, benar-benar tenggelam di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang sembahyang, yang bujur-bujur al-kasdulillah tadi. Sempurna dia mengkasat kepada Allah Ta'alanya dengan ilmunya, dengan ilmu zahir, ilmu syariatnya dipelajarinya, ilmu hakikatnya pun dipelajarinya, sehingga sempurnalah ibadah tadi. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Barunya merasakan kelezatan dalam beribadah tadi itu. Dan ini kada digunakan waktu beribadah aja. Kalau sudah di makam ini, kada waktu beribadah aja, pian duduk, berjalan, berdiam, rasakan kalau sudah di makam ini, di makam tarikat ini, di makam tarikat. Jadi kita tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan waktu sembahyang aja, waktu bukan berzikir aja. Karena fitrahnya kita ini dijadikan adalah beribadah. Artinya tidak ada nilainya kita ini seberataan, bergerak, berdiam kita seluruhnya yang kita laksanakan ini kecuali ibadah. Lalu ibadah itu seperti apa? Ada nambah waktu, seperti sembahyang 5 waktu. Ada kita tuh bulan puasa, ada kita tuh berzakat aja itu ibadah nang berwaktu. Adapun yang tidak berwaktu senantiasa kita musyahadah, menyaksikan, merasakan,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat imdadnya terhadap kita. Setelah kita dijadikan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihati zahir dan batin kita, sehingga hati kita senantiasa bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala, kadalapas namanya. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senantiasa musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dinamakan sudah zikir namanya. Zikir sir namanya. Yaitu zikir itu kan intinya ingat dengan Allah taala. Zikir itu secara umum adalah ingat. Apabila orang ini merasakan dia senantiasa musyahadah terus, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala terus, walaupun di luar ibadah, maka orang ini sudah dinamakan senantiasa dalam keadaan berzikir namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya bagarak badiam seberataan, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amaliyah orang yang hendak wasil tadi kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti itulah bil ilmi wal amal. Dengan ilmunya dia beramal, dengan amalnya itu dengan ilmunya. Jadi menyaksikan benar-benar. Kalau kada bisa memandang kita itu kebesaran Allah Ta'ala, rasakan aja di diri kita ini semuanya diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Namanya muraqabah namanya. Jadi kalau kita sudah di makam tarikah ini, di makam salikin ini, kada lepas daripada dua macam, yaitu imam musyahadah, imam muraqabah. Dalam artian musyahadah senantiasa menyaksikan di dalam gerak dan diam kita ini kebesaran Allah Ta'ala, atau kita muraqabah menyaksikan, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita itu senantiasa fana filah bakabilah di dalam masa tarikna. Apabila orang sini sudah menjalankan ini, baru jasidin ma'arifatun wa ma'arifatun, barulah orang nanti akan diberikan jazab, diberikan kema'rifahan yang hakiki. Bagaimana itu kema'rifahan yang hakiki? Wahiyal ilmu biwawatinil umuri wahiyya samaratuha. Ya Rasidin, yaitu kita itu diberikan keyakinan bibawatinil umuri, dengan diberikan rahasia-rahasia daripada perkara, wahiyya samaratuha, yaitu buah daripada tarikat dan syariat tadi. Jadi kada bisa orang itu mencapai ma'rifat kecuali menjalankan syariat, menjalankan hakikat dan tarikatnya tadi, sehingga dia mendapatkan ma'rifat wahiyal ilmu, yaitu dia mendapatkan keyakinan. Kenapa orang itu diberikan keyakinan? Karena sudah diberikan jersidin ilmu, yaitu keyakinan atau ilmu pengetahuan bibawatinil umuri, dengan rahasia-rahasia perkara tadi. Nah, baru kita itu diberikan namanya asrar, rahasia. Baru pian tahu nang asalnya tadi, pian merasakan sifatnya Allah Ta'ala waktu pian waktu pian sembahyang, merasakan apal Allah Ta'ala aja, menyaksikan tadi itu bukan menyaksikan lagi, tetapi sudah dirasakan oleh Allah Ta'ala. Itulah namanya pian sudah mencapai ma'rifat. Pian merasa kada lagi mempunyai apal dan sifat tadi, kada mempunyai gerak tadi, tapi yang pian pandang bujur-bujur asalnya adalah sifat Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah mencapai ma'rifat, pian merasakan kelezatan, kesempurnaan gerak itu, yang nampak rahasianya adalah nampaknya kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pian menyaksikan mengangkat tangan, aku ni mengangkat tangan ni karena kudrat Allah Ta'ala, aku ni ruku ini karena kudrat Allah Ta'ala, iradatnya Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Itu di makam tarikat tadi. Tetapi kalau sudah di makam namanya ma'rifat ini, dia bagarak badiam itu nampaklah kesempurnaan sifat tadi. Bukan lagi dia memusahadakan, tapi nampak sudah kesempurnaan sifat tadi. Dirasakannya, itulah lezat. Kenapa? Karena disitulah terbuka bawatinul umuri namanya. Rahasia-rahasia daripada perkara. Perkara apa? Perkara yang dibacanya. Nampak zahir kalam Allah Ta'ala. Digeraknya nampak zahir apal Allah Ta'ala. Bukan dimusahadakannya lagi, tetapi dia merasakan sudah. Disitulah namanya ma'rifatu jarsidin al ilmu bibawatin umuri, yaitu samaratuha, buahnya, yaitu ma'rifat tadi. Jadi kalau orang ma'rifat itu lecet. Makanya sembahyang tadi jerulun, ada sembahyang di tingkatan orang awam, ada di tingkatan orang tarikin, orang salikin tadi, atau mutawasid. Ada namanya tingkatan wasilin, yaitu tingkatan di mana orang tadi mencapai kema'rifatan. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya, bertemunya seorang hamba dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dirasakan kebesaran Allah Ta'ala terhadap dia di waktu sembahyang.
Nah ini kalaunya sudah sembahyangnya seperti ini, maka di luar sembahyang kayak itu juga kena. Apabila orang ini di luar sembahyang senantiasa seperti itu, hatinya selalu menyaksikan suhudul kasrah fil wahdah fil kasrah, menyaksikan kebesaran alam, seluruh alam ini terbit daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh alam ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya, maka orang itu dikala berjalannya nanti, dikala berjalannya bisa dia mencapai ma'rifat ini, merasakan rahasia alam ini terbuka. Rahasia daripada alam ini terbuka. Waktu duduk, waktu berdiam, asalkan senantiasa hatinya ini musyahadah dan murakabah itu, insya Allah itu akan terjadi. Makanya kema'rifatan itu bukan waktu sembahyang aja terjadi. Waktu di dalam kamar, berjalan itu bisa terjadi kema'rifatan. Kenapa? Karena asalkan hati orang itu senantiasa melakukan musyahadah dan murakabah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya adalah tafakkur jadi kita. Tafakur itu isinya yaitu musyahadah, namanya tafakur, orang bertafakur. Nah, itu akan menghasilkan namanya ma'rifat namanya. Nah, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah lah. Nah, apabila orang itu sudah mencapai kema'rifatan, bismillahirrahmanirrahim. Ujar sidin wal ifatu. Nah, di makam mahabbah ini ada namanya ifah namanya. Asasnya orang ma'rifah tadi mengerjakan syariat, mengajarkan tarikat, lalu dia mencapai ma'rifat. Apabila orang itu sudah mencapai ma'rifat, mencapai ma'rifat, ini makamnya sudah mencapai ma'rifat wal ifatu jersidin, yaitu orang itu ifah. Lain ngaran orang ifah lah lain. Ifah itu apa? Al imtina'u an su'ali minal khalqi. Orang itu kada mau meminta daripada makhluk. Ulun halusi kenalah meminta daripada makhluk. Orang yang sudah mencapai ma'rifat tadi kan sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Artinya dia kada mau berpegang dengan makhluk, kada berpegang dengan orang ini, kada lurus saja hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada ada bisa memberi mudarat manfaat seluruh alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya bismillah dengan nama Allah Ta'ala, dengan kebesaran Allah Ta'ala, bahaulah dengan kebesaran Allah Ta'ala, bijalalilah dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ma'rifat tadi sudah dinampakkan kebesaran dan keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini tidak akan berpegang kepada orang lain. Makanya kada bisa sedih. La khaufun alaihim walahum yahjanun. Kesedihannya itu cuma hilang pandangannya terhadap Allah Ta'ala, baru dia sedih. Kenapa? Karena orang yang sudah mencapai ma'rifat tadi itu sudah dilihatkan keagungan Allah Ta'ala. Setiap kita mencapai kema'rifatan itu, maka seluruh alam ini tenggelam di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala, hilang lenyap di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala, karena nampaknya yang punya alam ini. Makanya nanti tingkatan ma'rifat itu kita merasakan diri kita tuh lenyap, hilang. Al-imtina'u anisa'ili minal khalqi itu termasuk diri kita, termasuk amaliyah kita nanti. Itu makhluk semua yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, masih wallah makhlukun. Jadi kalau orang mencapai ma'rifat ini, dia kada peduli beribadah itu anak surga ke neraka, kada pedulinya, karena itu makhluk. Al-imtina adanya, karena yang punya itu sudah nampak dengannya. Kada ada lagi yang mengharapkan surga neraka, kada ada. Beramaliyah kada terpegang amaliyahnya. Beramaliyah ini sugih, kadang perlukan sugih karena orang yang sugih sudah nampak di hadapannya. Kadang mengharapkan ini selamat karena orang yang menyelamatkan itu nampak lawannya. Itu karena di ma'rifat tadi sudah dibukakan rahasia tadi. Terbukanya artinya batinul awamir tadi. Perkara-perkara, termasuk perkara yang itu. Jadi kalau kita mencapai kema'rifatan itu, batin kita ini akan dibukakan nanti bagaimana sifat yang sebenarnya dengan pengenalan sifat itu sendiri. Ya ulun belajar tingkatannya lah, ini tinggi bang lah, tingkatan kena yang malam di sebelah lah, nggak ada umum tuh, yang malam habis isya nih lah. Ini kita insya Allah mudah dibukakan. Karena kita itu apabila sudah terbuka inilah, terbuka pintu ma'rifat ini, maka kita mengenal sifat itu dengan sifatnya juga. Kita mengenal gerak kita ini dengan gerak kita ini dikenalkan oleh Allah Ta'ala. Itulah namanya terbuka, dibukakan oleh Allah Ta'ala tadi. Al-ilmu bibatinil umuri, itu termasuk perkara-perkaranya. Makanya jarulun bila kita bersuara ini, kita melihat kebesaran kalam Allah Ta'ala di waktu kita bersuara.
Kalau kita bergerak, melihat kita kebesaran gerak kita ini, waktu kita mencapai kemaarifatan itu, nampak sifat Allah Ta'ala dan kita rasakan kesempurnaannya itu, lezat kita merasakannya. Nah disitulah kita tadi namanya kalau sudah mencapai ma'rifat, ibah jadinya. Terpelihara kita kadang lagi hambar sudah dengan makhluk nih. Makanya orang yang sudah ma'rifat itu zuhud yang sebenarnya. Di hatinya kadang mau lagi masuk dunia, kadang sayang lagi sebenarnya dunia. Bagawi lainnya dunia, bagawi. Sembayang nih dunia juga, bergerak nih dunia juga. Cuma pandangannya sudah melihat kebesarannya di situ. Itu orang yang sudah ma'rifat ini. Artinya senantiasa bakabillah fanafillah. Artinya dia itu senantiasa dikembalikannya, bergerak berdiamnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baka di dalam sifatnya, panah di dalam sifatnya. Sehingga orang yang ma'rifat ini kada bisa merasakan dia punya sifat lagi. Yang nampak tuh cuma kebesaran, kesempurnaan. Karena di setiap makhluk yang dijadikan seluruh alam ini, itu kada lepas daripada kesempurnaan ciptaannya Allah Ta'ala. Kada bisa lepas. Kita aja yang memandang, karena kita kada tahu, kada ada ilmunya. Orang itulah ahli melukis lah, abstrak, mahir melukis. Kita orang awam nih, bungulnya gambar kayak ini, bercuri-curi kayak ini, waro larang mahalnya aja. Kenapa? Karena kita kada mengerti ilmunya. Tetapi bagi orang yang mengerti lukisan abstrak dan kenal dengan yang tukang lukis, luar biasa orang. Paham biarlah. Di setiap ciptaannya itu pasti sempurna. Kenapa? Karena yang menjadikan itu orangnya sempurna. Sifatnya sempurna, apanya sempurna. Dan di setiap ciptaannya itu pasti sempurna. Walaupun kayak apa? Karena dia menciptakan itu dengan ilmunya yang sempurna. Kada mungkin kada sempurna. Di sini pandangan musahadah kita harus mengerti namanya kamal tuh. Sempurna itu. Misalnya ulun menjadikan ini dengan ilmu ulun, dengan kudrat ulun, dengan iradat ulun, dengan kehendak ulun. Seberata ini dengan ilmu ulun yang sempurna, maka kejadian ini barang ini sempurna. Kenapa? Karena yang menjadikan mempunyai sifat, mempunyai zat, mempunyai apal yang sempurna, maka kejadiannya ini sempurna. Tetapi bagi orang yang kada berilmu memandangnya ini kada sempurna, masih kurang ini aja. Nah itu karena apa? Karena tidak ada ilmunya dan tidak tahu yang menjadikan. Begitu juga dengan seluruh alam termasuk diri kita. Maka kita itu di pandangan musahadah itu jangan sampai suujan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Kita memandang sempurna semua, walaupun orang itu cacat kayak apa keadaannya husnudzan. Kenapa? Karena yang menjadikan itu adalah zat yang sempurna, sifat yang sempurna. Kita kan tahu rahasianya. Dijadikan seperti itu karena dengan sifatnya lah. Apabila kita suujan, artinya menyangka buruk, kada sempurna Allah Ta'ala ini menjadikan. Karena ini makhluk kada sempurna, kada bebatis, kada betangan, kada sempurna. Berarti pian menafikan, menyatakan sifat Allah Ta'ala itu kada sempurna. Berarti zat Allah Ta'ala itu kada sempurna. Allah Ta'ala itu kada berisi ilmu, berarti menjadikan itu. Padahal itu sudah dalam ilmunya Allah Ta'ala, kejadiannya seperti itu. Pandang saja dengan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, maka kita akan dibukakan rahasia daripada ilmu itu sendiri. Kita memadahkan seperti orang yang sakit, orang yang lumpuh. Itu orang ini rugi hidup. Sugih tapi lumpuh. Sugih tapi kada besar. Artinya orang ini sugih tapi kada bisa apa-apa. Itu ada rahasia bagi Allah Ta'ala yang kita kada ketahui. Mungkin dengan stroke-nya, dengan sakitnya itu dia dihapus dosanya, bisa jadi. Atau dengan sakit itu hartanya yang banyak tadi kada pernah berzakat, dia mengeluarkan hartanya tadi, membersihkan hartanya untuk berubat tadi. Itu bersih hartanya, kita kada tahu. Itulah rahasia daripada sesuatu tadi. Nah bagi orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka dia kada memandang lagi sakitkah, nyaman kada dipandangnya lagi. Karena dia sudah mengerti jamal dan kamalnya Allah Ta'ala meliputi akan setiap yang dijadikannya tadi. Al-imtina'u anis su'ali anil khalqi. Jadi dua lah, yang di luar dan yang di dalam. Anil khalqi inilah, bila sudah ma'rifat pasti dua buting ini terhindarkan pian. Kada berharap lawan makhluk, nang kedua kada berharap dengan diri pian seorang. Arti kada berharap dengan diri sendiri pian beramaliyah, kada perlu pian yakin bahwasanya dengan beramaliyahnya aku yakin masuk surga. Jangan berharap.
Karena amaliyah ketika kita mencapai ma'rifat, maka amaliyah itu sebagai bukti bahwasanya kita itu adalah di makam mahabbah terhadap Allah Ta'ala, membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Karena setiap orang yang mencapai ma'rifat, yang sudah melihat kebesaran, kesempurnaan Allah Ta'ala, pastilah timbul di dalam hatinya itu kema'rifatan, artinya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kada tuntung pulangnya sampai ke waktunya nih. Belum ya? Baru masih 3 menit lebih lagi. Iya. Tapi waktu kada berubah lah. Biar aja jamnya aja yang lambat lah. Ulun kada terasa ini. Insyaallah. Enggak. Wal alamatul yakin. Kan kalau kita sudah ma'rifat tadi pasti yakin, yalah. Alamat yakin itu apa aja Sidin? Wa alamatul yakin apa ini? Wa huwa i'tikadu an Allah tadi qadirun ala kulli syai'in wa rajaku kulli hayawanin. Ma'itikadi anna rizqa la yasilu illa bi usauqillahi ta'ala. Nah, inilah alamat kita yakin. Orang itu bila sudah ma'rifat jadi Sidin, yakin benar dan ma'ikatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa tiap-tiap sesuatu. Makanya kada bisa bersedih. Kuasa aja Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu. Karena jarulun tadi kalau sudah di makam ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yajanun. Kada bisa irinya dengan rezeki orang. Datang aja rezekinya. Karena orang yang sudah di makam ma'rifat ini sudah di makam tajrid lah ngarannya. Di makam tajrid itu hatinya cuma dengan Allah Ta'ala aja. Kosong dengan yang lain. Dengan Allah Ta'ala. Karena apa tadi? Sudah yakin benar Allah Ta'ala ini kuasa. Yakin benarnya sudah. Biar guring bahasanya tuh dapat aja rezeki. Orang kayak ini adalah karena ampun maaf dengan pian. Kalau orang sudah di makam tajrid ini yang kada maaf, berdiamnya tuh dapat rezekinya. Kalau orang sudah di makam ma'rifat nih, di makam bujur-bujur, di makam tajridnya. Nanti makam tajridnya ada 2. Tajrid di waktu pengamalian dan tajrid sesudah wasil. 2 macam. Tajrid di makam tarikat dan tajrid di makam ma'rifat nanti 2 macam. Tajrid itulah. Nah, tajrid di makam salikin itu banyak ujiannya. Tajrid di makam ma'rifat banyak lagi ujiannya. Itu aja sudah. Karena lebih banyak kanunya. Karena hatinya sudah seperti itu. Jadi dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala kuasa dan memberi rezeki manusia, hewan seberataan. Itu sudah melihat bang sudah. Melihat sifat kekuasaan Allah Ta'ala sudah yakinnya. Karena sudah dinampakkan dan dirasakan lawannya. Bahwasanya kada sampai itu rezeki tadi. Ada sampai kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tadi itu waraksul yakin, dan kepala daripada itu yakin tadi, kepala yasul yakin tadi adalah aslul yakin. Asalnya yakin itu adalah kembali lagi ke asal, yaitu mengerjakan syariatnya, al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Nah, seperti itulah perjalanan orang mencapai ma'rifat lah. Pertama menjalankan syariat dengan tarikat tadi, dengan beretikat yang kuat. Lalu namanya orang tadi namanya salikin. Salikin itu berakhir dengan mencapai ma'rifat namanya. Ma'rifat, setelah ma'rifat dia memperoleh keyakinan. Memperoleh keyakinan. Nah, apa itu bukti yakinnya tadi? Mengerjakan syariat. Kembali lagi mengerjakan syariat. Ada kita ini belum ma'rifat sudah kan bersembayangan lagi. Ini ma'rifat terdahulu dah. Nah, jadi orang itulah perjalanan naik. Bahasanya tuh ulun tuh naik, kita berwiritan sampai melihat kebesaran Allah Ta'ala. Setelah melihat Allah Ta'ala, kebesaran dibukakan rahasia-rahasia, bawatin sir dibukakan oleh Allah Ta'ala kalau dibukakan. Karena ma'rifat itu kadang mesti dibukakan sir. Nah, habis itu lalu namanya tanazul, namanya turun lagi ke makam biasa, yaitu ke makam awam, ke makam salikin lagi, yaitu beribadah seperti biasa lagi. Seperti biasa. Itulah jasidin ra'isul yakin, at-taqwa aslul yakin. Pungkahannya bahwa asalnya itu yakin adalah imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Yang ketiga bahwasanya warida bi takdirillahi ta'ala. Orang kalau sudah mengetahui tadi pasti ridanya. Makamnya radiyatan mardiyah sudah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang hendak bahwasanya dia itu kada mau sedih, ridho aja dengan apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala itu pasti ridhonya dengan ketetapan Allah Ta'ala. Wa ridho bi takdirillah, dan ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala. Wa huwa sururul qalbi, senantiasa bahagia.
Orang tadi hatinya bahagia bima qadarahullahu taala, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah taala. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah yakin tadi. Sudah masuk kepada makam yakin tadi. Wa alaihi minal marri wal khulli jasidin bima qadarahullah. Baik itu sakitkah, nyamankah, tetap rida. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin Allahu akbar. Ialah sakit, nyaman, tetap Allah taala maha besar. Subhanallah wa bihamdihi ala kulli halin. Tetap ulun ini membersihkan, menyucikan Allah taala. Allah taala itu sempurna sifatnya. Allah taala itu sempurna bang sudah. Zatnya, sifatnya, apalnya. Ala kulli halin wa fi kulli halin. Ulun ini nampak baikkah? Kada baikkah diberikan Allah taala? Tetap Allahu akbar. Makanya kita membaca subhanallah, subhanallah wa bihamdihi ada kulli halin. Apanya? Subhanallah wa bihamdihi apa? Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin Allahu akbar. Nyaman, sakit, tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena yang nampak kebesaran sifatnya, kebesaran zatnya. Jadi pian pahami. Kita berwiritan dah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, itu sakit artinya. Wa fi kulli halin, nikmat namanya. Allahu akbar, tetap Allah taala tajalli. Kenapa? Karena sudah tadi orang tadi mencapai mengenal dengan sebenar-benarnya kenal dengan sifat dan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabar tahan, diberikan Allah taala kemudahan, diberikan Allah taala terbukanya futuhat terhadap kita sabar tahan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, mencapai kemarifatan yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali sidana firlana mamada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf, minta ridha, minta